Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Kak Mai mau bikin kue kering ya, kue nastar. Pertama siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin dan masukkan gula halus sebanyak 75 gram. Selanjutnya ini di mixer dengan kecepatan paling rendah ya, cukup sebentar aja asal tercampur. Nah, jika sudah matikan mixer. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Lalu di mixer kembali asal rata, tetap menggunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan susu bubuk, 1/4 vanili bubuk. Selanjutnya ini diaduk kembali ya asal rata sebentar aja. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 325 gram. Di sini kami masukkan tepung terigu sambil diayak ya teman-teman. Lalu jangan lupa masukkan 1 sendok makan tepung maizena, aduk kembali. Nah, jika sudah, ratakan dengan tangan menggunakan ujung jari aja ya, jangan sampai terkena telapak tangan kita. Nah, jika sudah seperti ini dan mudah dipulung, ini siap kita isi dengan selai. Di sini kami sudah siapkan selai nanas ya yang sudah kami bentuk. Selanjutnya di sini Kak Mai cetak ya adonannya supaya sama rata besarnya dan beratnya. Selanjutnya jika sudah selesai, kemudian ambil 1 adonan, dibulat-bulatkan, kemudian pipihkan. Lalu ambil 1 bulatan nastar. Nah, seperti ini ya, ditutup rapat. Kemudian diputar-putar, digulung-gulung supaya mulus dan tidak ada retakan. Penampakannya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Di belakang kami sudah panaskan ovennya selama 10 menit. Langsung aja masukkan ke dalam oven. Letakkan loyang paling bawah ya, seperti ini. Kemudian rak paling atas, atau juga bisa ditaruh di rak tengah ya teman-teman. Kemudian tutup. Di sini mau kami oven selama 25 menit ya teman-teman. Nah, setelah 25 menit ini bisa kita buka tutup ovennya, kemudian keluarkan. Lalu ini didinginkan ya, atau hangat-hangat kuku, kemudian baru diolesi dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya kami menggunakan 3 kuning telur ya, kemudian 2 sendok makan minyak makan dan secukupnya pewarna kuning telur. Aduk rata. Di sini kami menggunakan kuning telur agak banyak ya, karena nanti kami bikinnya 2 porsi atau 2 resep ya teman-teman. Nah, jika sudah hangat atau dingin bisa kita olesi perlahan aja. Seperti ini, ratakan ya. Di sini Kak Mai mengolesi hanya sekali aja ya. Jika teman-teman mau 2 kali boleh. Kalau untuk dijual boleh ya 2 kali supaya makin cantik. Karena ini untuk sendiri Kak Mai olesi sekali aja ya. Dan menurut Kak Mai ini sudah cukup cantik. Dan lakukan seperti ini sampai semuanya terolesi dengan kuning telur. Setelah selesai semuanya diolesi dengan kuning telur, ini siap di oven kembali ya. Selama proses pengolesan kuning telur tadi, ovennya tidak Kak Mai matikan, tetap menyala. Kemudian di sini kami masukkan adonannya di rak tengah dan paling bawah. Kemudian Kak Mai mau oven ini selama 20 menit. Dan teman-teman ya, menggunakan api sedang aja, tidak perlu terlalu kecil. Sedang sedikit kecil juga bagus ya teman-teman. Setelah 10 menit di sini Kak Mai keluarkan dari oven sambil diputar-putar supaya matangnya merata dan tidak gosong ya. Nah, ini setelah 20 menit, total pemanggangan 40 menit ya. Bisa dicek bawahnya seperti ini, rata kecoklatan. Dan kemudian keluarkan dari oven.
Nah, seperti ini ya penampakannya kue nastar Kak Mai. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kami mau bikin kue kering, kue rambutan. Pertama siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin timbang, lalu masukkan 50 gram gula bubuk atau gula yang dihaluskan ya. Kemudian diaduk rata. Aduk-aduk sampai gula dan margarinnya tercampur. Tidak perlu terlalu lama ya, cukup seperti ini aja. Nah, jika sudah selesai, kemudian masukkan 2 butir telur ayam. Tambahkan seperempat vanili bubuk, bisa diganti yang cair. Diaduk kembali, asal rata aja ya. Kemudian jika sudah rata, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, dan masukkan 350 gram tepung terigu. Diaduk kembali. Tepung terigunya yang digunakan protein paling rendah ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini Kak Mai masukkan tepung secara bertahap ya. Bisa 2 kali atau 3 kali, atau di sini cukup 2 kali aja seperti ini. Diaduk-aduk ya menggunakan spatula. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, bisa kita ganti menggunakan tangan. Saat mengaduk adonan ini gunakan ujung jari aja ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama. Teksturnya seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita ambil sendok takar, disesuaikan aja dengan teman-teman ya, kemudian dibulatkan seperti ini. Di sini kami menggunakan sendok takarnya ukuran 5 gram ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, ini ya semuanya sudah selesai Kak Mai bentuk dan ini siap dipanggang. Di sini ovennya sudah Kak Mai panaskan selama 10 menit. Letakkan raknya paling bawah dan tengah ya, atau disesuaikan selera teman-teman aja, mau di atas boleh. Kemudian ditutup. Di sini kami panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit bisa dipindahkan loyangnya ya. Loyang paling bawah kita naikkan ke atas. Nah, kemudian ditutup oven kembali selama 20 menit. Di sini kami menggunakan api sedang sedikit kecil ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit sudah matang, bisa dicek dulu sebelum dikeluarkan dari oven. Nah, ini seperti ini ya, warnanya kecoklatan, tidak gosong. Kemudian keluarkan dari oven. Tunggu sampai sedikit hangat atau dingin ya sebelum dikasih coklat cair. Selanjutnya di sini Kak Mai punya coklat batang. Kak Mai menggunakan kemasan yang paling kecil ya, 250 gram, kemudian dilelehkan seperti ini. Selanjutnya seres yang Kak Mai gunakan juga seres timbangan. Kak Mai menggunakan sebanyak 250 gram. Nah, jika sudah dua bahan ini siap, bisa kita masukkan adonan yang sudah kita panggang tadi. Masukkan jangan terlalu lama ya ke dalam coklat cair, secukupnya aja, dan juga tidak perlu terlalu banyak ya dimasukkan di dalam coklat cair ini. Lakukan secara bertahap aja ya. Jika sudah selesai, kemudian ini kita taburkan seresnya di atas seperti ini. Pastikan terkena semua dengan seres. Nah, jika sudah baru pindahkan ke wadah lain. Lakukan seperti ini sampai selesai. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Kak Mai mau bikin kue kering, kue kacang pakai minyak ya. Bahan pertama di sini kami punya 250 gram kacang yang sudah kami goreng, kemudian kami haluskan.
Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan sebanyak 250 gram, kemudian minyak makan sebanyak 250 ml, lalu sejumput garam, sejumput vanili, diaduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan kacang yang sudah dihaluskan, lalu diaduk kembali. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram secara bertahap ya, seperti ini. Diaduk rata dulu. Nah, jika sudah seperti ini rata terlihat ya, lalu tuang kembali, aduk-aduk. Nah, jika terlihat gumpalan seperti ini bisa diganti menggunakan tangan, dan pastikan tangannya bersih ya teman-teman. Kita uleni sampai adonannya ini dapat dibentuk ya, dan tidak lengket di tangan. Oh iya teman-teman, adonannya ini sangat mudah ya. Jika dia lembek bisa ditambahkan sedikit terigu, jika dia keras tidak bisa dipulung, bisa ditambahkan minyak makan. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, digempal-gempal mudah dibentuk ya, dan tidak piar, berarti ini sudah bagus adonannya, dan ini siap dicetak. Untuk sama bentuknya kami menggunakan alat cetak sendok aja ya, seperti ini, atau disesuaikan dengan teman-teman aja di sini supaya bentuknya sama aja ya teman-teman. Nah, jika sudah baru dibulat-bulatkan, lakukan seperti ini sampai adonan habis atau mencukupi loyang yang digunakan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di sini kami tindis menggunakan garpu. Seperti ini aja ya, tidak perlu terlalu ditekan dan tidak perlu terlalu tipis, dikira-kira aja ya. Selanjutnya di sini kami punya kuning telur, ini sisa olesan dari kue nastar ya. Langsung aja kami olesi di atasnya sebelum dipanggang, dan ini siap dipanggang. Sebelum digunakan, oven dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Selanjutnya ini loyang langsung aja kami masukkan ke dalam oven tangkring ya, yang paling bawah, rak paling bawah, dan rak tengah dan rak atas. Di sini kami menggunakan 3 loyang. Kemudian tutup oven selama 40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata dan tidak gosong, atau jangan ditinggal ya saat memanggang. Nah, seperti ini ya penampakannya. Silakan dicoba ya. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan Semoga videonya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.